Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke acara, Bapak Dudi, mohon kiranya Bapak untuk memberikan sedikit sepatah dua patah kata. Terima kasih, Pak. Mangga, Pak Dudi. Baik, terima kasih Ibu host yang cukup panik ya, sesuai namanya. Pertama dan paling utama, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi ya, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan bersilaturahmi walaupun secara virtual dengan situasi yang belum memungkinkan, dan juga sebagai pembelajaran bagi kita semua yang bahwa betapa zaman sekarang ini sudah banyak berubah ya, termasuk pemanfaatan teknologi informasi yang harus kita akui lah, ini sangat membantu kita ya selaku aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Baik, sebelum nanti ke materi oleh Pak Ruli, sedikit ada yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi menyimak yang disampaikan oleh host terkait bahwa sampai saat ini pandemi COVID di Kabupaten Karawang kembali dalam tingkat yang memprihatinkan ya. Hampir semua kecamatan dalam kondisi merah. Dan yang cukup mengkhawatirkan juga ada beberapa rekan-rekan kita yang saat ini dalam tahap isolasi ya, karena dinyatakan oleh positif, termasuk kemarin yang waktu pertemuan dengan BPJS ya. Untuk itu saya mohon waktu kepada rekan-rekan semua, sejenak kita menundukkan kepala, membacakan Fatihah, memohon kesehatan bagi rekan-rekan kita yang saat ini sedang diberikan ujian. Kita berdoa juga bagi kita semua dijauhkan dari segala masalah termasuk pandemi ini. Bagi yang beragama Muslim, insya Allah kami pimpin. Bibarakati karomati umulul Quran al-Fatihah. Amin. Baik, terkait materi yang disampaikan sama hari ini merupakan hal yang paling mendasar ya, sebagai terkait data ini pemerintah menetapkan kebijakan Indonesia Satu Data ya, ini diatur dalam Perpres. Sebagai penjabarannya, maka dari pihak BKN pun menerbitkan kebijakan katakanlah untuk melakukan pendataan ulang kembali ya. Ini tidak terlepas dari hasil evaluasi PUPNS 2014-2015. Pada saat itu Kepala BKN berstatement ada kurang lebih 97.000 ya, baru 97.000 PNS fiktif. Nah ini dengan bahasa fiktif ini saya kurang tahu persis seperti apa, tapi tadi saya baca sepintas ada berbagai kendala. Sebagian besar pada saat PNS itu yang 97.000 itu tidak melakukan pendata ulang. Ya, tidak melaksanakan pendataan ulang dengan berbagai alasan, termasuk mungkin diantaranya kendala koneksi internet. Dari 97.000 itu, maka ini menjadi pembelajaran bagi BKN dan tentunya bagi kita semua. Diambillah kebijakan untuk melakukan pendataan ulang kembali melalui sistem MySAPK ya baru. Nah kemarin juga kita pihak BKPSDM sudah mengirim surat agar semua PNS menginstal MySAPK versi 2021 ya. Dimana nanti dulu diapa-apakan, sementara kita hanya menginstal dulu, karena ada tahapan-tahapan, proses pendataan ulang ini berjalan mulai di bulan Juni, kalau nggak salah, tidak ada arah melintang, ini Oktober bisa selesai ya. Untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh PNS, khususnya yang hadir pada saat ini, yang live pada saat ini, sebagai pejabat yang bertanggung jawab mengelola kepegawaian di instansi masing-masing. Jangan sampai nanti ada yang merasa dirugikan terkait manajemen kepegawaiannya hanya dikarenakan akibat data yang tidak akurat. Sekali lagi kami mohon dukungan dari rekan-rekan, apa yang disampaikan oleh Pak Ruli tolong disimak, dan bukan hanya disimak untuk sendiri, nanti disampaikan kembali di lingkungan OPD-nya, karena selama ini informasi yang sampai cukup pada peserta rapat atau pertemuan ya. Kami mohon informasi yang disampaikan oleh Pak Ruli disimak dan diinformasikan kembali ke lingkup OPD-nya masing-masing. Apa yang menjadi maksud dan tujuan dari katakanlah PUPNS Jilid 2 ini bisa tercapai.
Dan yang terpenting jangan sampai ada yang merasa dirugikan hanya karena ketidakakuratan data. Itu saja mungkin Ibu host ya, sementara yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bidang Kesejahteraan Disiplin dan Kemanfaatan ASN. Nah teman-teman yang sudah bergabung, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung komentar di teman-teman. Mohon untuk jika ada yang ingin ditanyakan boleh sekarang ditanyakan terkait dengan pemutakhiran data dan melalui MySAPK BKN. Nah, sekarang udah hadir Pak Ruli. Pak Ruli, selamat pagi Pak Ruli. Selamat pagi, Bu host dan rekan-rekan semua. Pak, hari ini terima kasih loh Pak udah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara Bisaan. Hari ini kita akan membahas mengenai menyongsong pelaksanaan pemutakhiran data mandiri. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya. Nah, kita Kak, apa sih Pak pemutakhiran data mandiri itu? Bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Bu host sudah disampaikan oleh Pak Kabid, yaitu dengan tujuan nanti itu satu data, tapi dalam teknis pelaksanaannya itu diatur oleh keputusan Kepala BKN nomor 87 tahun 2021 ya, tentang pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN secara elektronik tahun 2021. Nah, adapun pemutakhiran data itu sendiri yaitu mengoreksi atau menyesuaikan data dengan keadaan kepegawaian sebenarnya, baik data lampau maupun data terkini ya, dilakukan secara mandiri. Artinya bahwa nanti itu ketika proses pemutakhiran data dalam arti fitur data sudah dibuka bagi seluruh ASN ya, ASN dalam hari ini PNS maupun 3K itu diwajibkan untuk lihat data apabila terdapat APK-nya itu terdapat kesalahan ya, sehingga ke depan data-data yang terdapat di dalam SAPK itu akan sama dengan dokumen yang dimiliki oleh masing-masing PNS ya. Nah, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan pemutakhiran data ini ya. Kalau nanti siapa saja yang mengikuti sudah jelas, itu ASN dan PPT non-ASN. Nah, sekarang siapa yang terlibat dalam pemutakhiran data? Di dalam keputusan Kepala BKN nomor 87 tahun 2021 itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah pengguna ya. Yang keduanya adalah verifikator. Nah, untuk pengguna sendiri yaitu ASN. Yang kedua oleh instansi maupun unit kerja. Ketiganya adalah approval ya. Approval yaitu memberi persetujuan atas perubahan itu. Kemudian terakhir adalah admin ya, admin instansi, nanti itu pun yang ditunjuk juga. Kemudian apa saja sih yang data yang dimutakhirkan itu ada 2 jenis ya, itu ada data personal. Data personal ini yaitu sifatnya dalam arti ada di dalam istilahnya gelar dari PNS sendiri ya. Sedangkan daftar riwayat itu yaitu mencakup riwayat jabatan sejak dia diangkat jadi CPNS sampai dengan posisi saat ini ya. Itu ada data personal, ada riwayat jabatan, riwayat pendidikan ya, ada diklat, ada riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan lain sebagainya, termasuk riwayat keluarga ya. Ada lagi untuk pindah instansi dan cuti di luar tanggungan negara maupun riwayat organisasi ya. Nah, itu pun nanti disesuaikan antara data yang ada dalam SAPK itu disamakan atau disesuaikan dengan dokumen yang memang betul-betul dimiliki oleh PNS tersebut. Jadi kita tuh harus mengupdate data kita secara mandiri seperti data personal gitu kan. Nah, ya. Untuk saat ini tuh katanya kita harus download ya aplikasi MySAPK di Google Play Store ya Kak ya? Ya. Oh, siap. Betul. Untuk pengguna Android gimana Kak? Misalnya ada yang pakai iPhone. Ya, kaitan dengan aplikasi ya untuk pelaksanaan pemutakhiran data ini itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu aplikasi berbasis Android ya. Yaitu dengan mengunduh aplikasi MySAPK di Play Store. Yang keduanya melalui web dengan
https mysapk.bkn.go.id. Itu bagi yang misalkan menggunakan HP-nya jenis atau iOS ya. Duanya itu juga bisa digunakan di komputer-komputer atau di laptop ya. Karena kenapa? Karena BKN ini fleksibel. Ya, jadi kalau semua berbasis Android, mungkin ya kaitan dengan faktor-faktor kenapa? Karena banyak data atau dokumen mungkin nanti ketika depan di datanya itu ada proses upload ya, sehingga diaktifkan juga atau dibuatkan juga aplikasi berbasis webnya. Nah, kemudian pengaktifan MyEdge APK berbasis Android ya. PNS tinggal mengunduh aplikasi MyEdge APK melalui Play Store, kemudian buka aplikasi yang sudah diunduh, kemudian diklik lupa password pada halaman utama MyEdge APK, masukkan NIK dan email PNS yang sudah terdaftar ya. Nanti kalau di situ email yang memang tidak bermasalah dalam arti yang didaftarkan oleh masing-masing SKPD, ya, alamat-alamat email PNS itu, maka dia akan langsung minta password baru dan masukkan token. Nah, token ini adalah kode yang dikirim oleh admin MyEdge APK BKN itu melalui email yang memang sudah terdaftar di SAPK BKN. Hanya mungkin tadi ya sampai menerima token saja. Kita belum bisa mengubah data ya, misalkan ada yang tidak sesuai. Seperti itu Pak Lul ya. Ya. Jadi untuk saat ini memang nanti ada jadwal dari pemutakhiran data itu bulan Juni ini PNS dapat mengaktifkan aplikasi MyEdge APK. Dalam arti sudah bisa login dulu. Kenapa? Karena untuk proses update data ya atau pemutakhirannya itu nanti dilaksanakan ketika mulai bulan Juli ya. Dan kami pun masih menunggu informasi dari BKN atau Kantek 3 BKN Bandung kaitan dengan sosialisasi teknis pemutakhiran datanya. Ya. Jadi untuk saat ini PNS hanya sampai pengaktifan dulu, pengaktifan bahwa masing-masing PNS ini bisa login masuk ke aplikasi MyEdge APK. Ya berkaitan dengan permasalahan ya yang sejak MyEdge APK ini mulai diunduh ya di awal-awal Juni sampai dengan hari ini, itu seringkali kami menerima informasi ada beberapa permasalahan berkaitan dengan aktivasi MyEdge APK. Ya. Yang pertama adanya pesan tertulis di dalam aplikasi ya sebelum masuk ke aplikasi itu email disebutkan ya. Itu pertama. Yang keduanya masalah token. Ada lagi token yang sudah masuk ya, token yang sudah masuk. Nah, itu tidak bisa langsung diaktifkan. Memang masa waktu token itu 1 kali 24 jam. Nah, dalam masa itu silakan dicoba terus. Nah, apabila dalam 1 kali 24 jam memang itu tidak bisa dibuka, maka balik lagi untuk token yang dicoba kalau memang permasalahannya berkaitan dengan token ya. Yang berikutnya adanya mungkin PNS yang sudah pindah ke kabupaten atau keluar pemerintah Kabupaten Karawang ya. Tetapi di SAPK-nya masih masuk di pemerintah Kabupaten Karawang. Nah, ya. Nah, apabila memang terjadi hal seperti itu, maka PNS itu nanti bisa datang ke kami melampirkan SK mutasi atau diproses di instansi yang barunya. Ya, di instansi yang baru, di instansi di mana dia sekarang bekerja, misalkan ada di Bekasi atau Purwakarta, untuk merubah di SAPK ya, bukan MySAPK tapi SAPK BKN-nya ya baik melalui Kantek, bisa melalui Kantek 3 BKN Bandung untuk dilakukan proses mutasi di dalam sistem ya. Nah, keduanya kebalikan dari poin 3. Jadi ada yang dari masuk ke Kabupaten Karawang sedangkan SAPK-nya masih di luar pemerintah Kabupaten Karawang. Nah, ini bisa kami terima dokumen mutasinya ya, dalam arti SK Gubernur ya, atau SKBKN-nya ya, untuk kita proses di Kantek 3 BKN Bandung. Kemudian juga mungkin ada kesalahan nih ya, karena saat ini
Indra sudah melakukan rekon itu kurang lebih ada 3 orang ya, 3 orang PNS yang sedang kita konfirmasi kaitan NIP-nya. Kenapa? Karena NIP yang sudah terbit ya dengan NIP yang di BKN itu ada perbedaan. Nah itu sedang dikoordinasikan. Nah, ini kesalahan nanti di mana ya, dalam arti kaitan dengan TMT CPNS-nya. Ya, kita TMT CPNS-nya sedang kita koordinasikan dengan Kantek BKN Bandung. Nah, apabila memang proses ini belum selesai, silakan masih bisa menggunakan NIP yang salah dulu ya. NIP yang salah dulu. NIP yang salah dulu untuk misalkan nanti dalam pengaktifan MySAPK-nya, kami nanti otomatis ketika NIP itu sudah verifikasi lagi oleh BKN, nanti akan kembali kepada NIP semula. Ya. Nah, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tadi, untuk khusus poin yang pertama, kaitan dengan alamat email tidak valid atau tidak aktif, silakan oleh kasih PNS-PNS yang memang ketika dia mendaftarkan emailnya kepada kami ketika bulan Maret April itu, ya ada kesalahan, tolong diinformasikan lagi kepada kami ya hasil dari inventarisasi tersebut. Tapi bagi PNS-PNS yang memang tidak bisa mengaktifkan MySAPK-nya. Jadi kalau yang sudah tidak harus dikirim kembali kepada kami ya kalau sudah aktif. Jadi memang yang sifatnya masih bermasalah. Nah, sehingga kami nanti di dalam perubahan email di SAPK-nya tidak harus ngecek semua lagi ya. Gitu. Jadi tolong ya sebagai pembelajaran juga ke depan apabila kita membuat suatu surat atau apa berkaitan dengan data Bapak Ibu semua, tolong diisi dengan data yang benar ya, karena sesuai dengan permintaan kami pada saat surat kami beredar itu, kami minta data email yang aktif dan nomor HP yang aktif sampai saat ini ya. Tapi kami menerima email-email memang email-email yang sudah kadaluarsa atau email-email yang memang sudah tidak pernah digunakan lagi ya, sehingga saat ini ketika mau pengaktifan itu tidak tidak valid. Nah, untuk mempercepat waktu ya, kenapa? Karena berdasarkan progres ya yang kami terima dari BKN Pusat bahwa sampai dengan tanggal 14 Juni jam 06.00 PNS pemerintah Kabupaten Karawang yang sudah melaksanakan pengaktifan MySAPK itu baru 21%, Nah, sedangkan sekarang deadline-nya kita tinggal 2 mingguan lagi, udah setengah. Kita ngasih deadline mungkin sampai hari Jumat ini untuk segera diserahkan kepada kami bagi memang yang masih bermasalah. Cuman tidak sifatnya perorangan ya datang ke kami. Kenapa? Karena situasi saat ini ya selain daripada kondisi pandemi ya, keduanya kalau person itu rawan juga nanti mungkin akan numpuk orang di BKPSDM. Ya, oleh karena itu silakan melalui pengelola kepegawaiannya kalau memang dia masih bermasalah. Kalau tidak jangan ya. Kalau misalkan email udah masuk, wah emailnya misalkan hanya lupa pantes, yang emailnya supaya cantik gitu kan. Nah itu jangan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada masalah mungkin menurut Pak Ruli itu disampaikan ke pengelola kepegawaiannya ya. Jadi nggak satu-satu ke sini. Kenapa? Ya. Kita juga ada pertanyaan nih dari yang sudah live yang sudah gabung di live IG dari Bapak Suwardi Suryaningrat. Pertanyaannya, kapan pemutakhiran data mandiri bisa diaktifkan? Karena saya setiap klik pemutakhiran data mandiri belum bisa dibuka. Baik, untuk pemutakhiran datanya ya berarti update data seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk posisi bulan Juni ini ya sesuai dengan jadwal dari BKN itu hanya sampai pengaktifan aplikasi ya, pengaktifkan aplikasi MySAPK-nya dulu, yang penting bisa login dulu. Nah, syukur Bapak atau Ibu dokumen kepegawaian Bapak di-scan dari sekarang misalkan, selain memang buat kepentingan pemutakhiran data juga buat kepentingan Bapak Ibu ke depan. Karena rata-rata seringkali kami menemukan atau kedatangan PNS yang mau pensiun dokumennya tidak ada, entah di mana, entah berantah gitu kan, bisa dilakukan digitalisasi ya. Bapak Ibu bisa menyimpan secara elektronik mungkinnya, entah itu bisa di HP atau di komputer pribadinya ya.
sehingga nanti mempermudah ketika proses pemutakhiran data. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Bu Lina Cahaya. Kalau ada data yang nggak sesuai bisa dirubah nggak, Pak? Ya, justru dengan pemutahiran ini intinya kan mengkoreksi dan menyesuaikan, ya, menyesuaikan data nanti yang terdapat dalam AS/APK dengan kondisi yang sebenarnya dimiliki oleh PNS. Ya, cuman tidak serta-merta ketika perubahan itu bisa seenaknya misalkan dimasukkan apa tidak. Tetap itu proses, makanya tadi ada istilah siapa yang terlibat. Nah, itu ada approval dan ada lagi verifikator, ya. Jadi tetap proses-proses manajemen kepegawaiannya itu ditempuh, ya. Contoh misalkan peningkatan pendidikan. Ada Bapak Ibu PNS misalkan sudah S3, proses peningkatan pendidikannya belum ditempuh dengan BKN. Dengan kami atau kepada kami belum diusul dan ke BKN pun otomatis dia tidak bisa langsung di-approve. Kenapa? Karena tahapan itu harus ditempuh dulu. Kemudian sebaliknya, misalkan Bapak Ibu sudah tercantum di dalam SK pangkat sebelumnya gelar S2 atau S1-nya, tapi di dalam SAPK itu, ya, atau My SAPK itu, gelar itu tidak ada, misalkan. Nah, itu bisa diusulkan, ya, dimasukkan di dalam perubahan data itu nanti, ya, ketika proses pemutakhiran update datanya sudah dimulai, ya, itu nanti dimelampirkan dokumen pendukungnya, ya, karena nanti sudah di gelar ini sudah masuk, kata. Nanti ada petugas lagi yang approve, dia membenarkan bahwa itu sudah dilaksanakan, ya. Untuk saat ini belum, ya. Jadwalnya ini ya, Pak, belum bisa. Ya, kita sudah buatkan jadwal, ya, hasil dari BKN. Jadi jadwal itu pertama proses kemarin pengumpulan, ya, pendaftaran email, ya, yang kita sudah, alhamdulillah kita sudah upload ke SAPK-nya, ya, ke SAPK-nya. Nah, kemudian di bulan Juni ini mulai aktivasi, ya, dari My SAPK itu, ya. Nanti mungkin dengan pelaksanaan pendataan mandirinya, ya, sehingga nanti di akhir sampai Oktober diupayakan pengen selesai oleh BKN, tapi kalaupun tidak, misalkan terjadi permasalahan teknis kaitan dengan koneksi atau aplikasi, mungkin diperkirakan sampai Desember, itu nunggu proses evaluasi, ya. Jadi apa yang kita usulkan di dalam perubahan itu nanti belum tentu, ya, itu di-approve atau disetujui oleh, kenapa? Karena mana dokumen pendukungnya. Pak, ini ada pertanyaan lagi ya, Pak, yang dari yang sudah gabung di live IG. Izin bertanya, kalau PNS yang sudah menerima SK pensiun, apakah tetap harus melakukan pemutakhiran data dari Rizka Nurlatifah? Bagi PNS yang sudah mendapatkan SK, bukan berarti dia terhitung mulai tanggal pensiun, ya. Contoh misalkan mungkin dia menerima pensiun saat ini bulan Juni, ya. Bulan Juni dia dapat SK pensiun, tapi pensiunnya misalkan di bulan Desember, ya, tetap itu masih melakukan pemutakhiran data. Terregistrasi dulu, ya, tetap dia melakukan pemutakhiran data, walaupun data itu memang SK itu sudah keluar, ya, tetap dia melakukan. Kecuali yang pensiunnya misalkan ya kemarin di Juni otomatis, ya, itu, atau nanti misalkan bulan Juli, ya, bulan Juli nih ada yang pensiun lagi, ya. Berarti sudah memang ketika proses pemutakhiran data dia sudah tidak aktif sebagai PNS-nya. Dia selama pegawai itu masih aktif, ya, dengan layanan-layanan, misalkan tadi cuti di luar tanggungan negara, ya, tetap dia melakukan pendataan pemutakhiran data juga. Keduanya ada juga mungkin, ya, pegawai yang istilahnya mah PNS Karawang misalkan, tapi misalkan diperbantukan di instansi itu kayak BNN, ya, itu tetap melaksanakan pemutakhiran data juga, ya. Yang diberhentikan sementara sama, ya? Sama, selama belum diberhentikannya permanen, ya, tetap melaksanakan pemutakhiran data. Dari Resa Makasuci, Pak. Iya. Iya, Pak. Siapa sih? Dari Makan Suci, ini pertanyaan sama dengan Pak Syaham Muhammad. Manfaat My SAPK BKN apa saja ya, Pak? Kalau manfaat kaitan dengan aplikasi itu, ya, pertama kita memudahkan kita menyimpan data kita, ya, di dalam aplikasi, ya, sebagai bahan informasi.
Terus memudahkan juga buat ASN menyampaikan informasi pribadi. Ya, ketika kita dipinta, misalkan kita mengikuti ada seminar atau mengikuti misalkan ada kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan profil kita tinggal buka MySAPK ya. Karena kita tidak mungkin ketika misalkan kita ada di luar anak berkas ya, bunduran berkas di gandongan gitu kan. Nah, itu KP berkas di Bank Jabar ya. Nah, keduanya kita juga akan ada kemudahan nanti dalam ada perubahan data. Misal begini, misalkan Kang Reza ada perubahan, ada riwayat misalkan ya, ada penambahan penambahan putra atau putri ya dalam arti. Nah, itu bisa dimasukkan nanti langsung di dalam aplikasi itu ya, karena nanti riwayat keluarganya mungkin akan berubah ya. Nah, keduanya kaitan mempercepat proses permasalahan di dalam manajemen ketenagakerjaannya bagi ASN itu sendiri. Itu Bu Fani. Bermanfaat banget ya Pak ya. Jadi kita lebih mudah, terus juga bisa memperbarui informasi, terus mengubah informasi dengan lebih cepat, menyampaikan informasi pribadi atau data diri langsung ke database BK. Untuk CPNS gimana Pak? Katanya apakah CPNS wajib mengaktifasi dan melakukan pemutakhiran data dari Ahmad Syarif 510? Sejak kemarin kita sudah konsultasikan ya, karena kebetulan di kami pun ada CPNS ya, dan ketika proses pengaktifan MySAPK ini dilakukan masih belum bisa login. Nah, kami sudah konsultasi dengan Kantor BKN Bandung dan sampai saat ini memang CPNS belum bisa untuk melakukan aktivasi. Nah, ke depan nanti ketika memang sudah ada informasi berkaitan dengan aktivasi bagi CPNS, nanti akan kita informasikan juga melalui pengelola kepegawaian. Tentu saat ini belum bisa. Oke. Tadi Pak Ruli nyampaikan ya beberapa manfaat kaitan dengan MySN. Misal ya, sampai katakanlah Desember sudah beres semua proses, sudah diverifikasi, sudah di-approve. Berarti kedepannya kita bisa dong merubah data ya setiap saat gitu. Artinya bisa bila mana ada perubahan data kepegawaian kita bisa langsung merubah. Ya, jadi gini. Atau proses tetap ada verifikasi lagi. Ya, jadi intinya posisi ketika pemutakhiran data ini kaitan dengan update data, mungkin sekarang pertama banyak sekali kepada kami ini kemarin itu kurang lebih untuk dari Januari saja sampai bulan Mei kemarin itu kurang lebih ada 10 orang salah nama, termasuk salah KMT CPNS. Nah, sedangkan proses pemutakhiran data itu kita merubah data di BKN itu tidak bisa waktu sebentar ya. Mungkin pelayanan di BKN itu karena se-Indonesia ya. Nah, keduanya kaitan nanti ke depan aplikasi MySAPK ya masih terjadi kesalahan-kesalahan, kita belum ada petunjuk lebih lanjut. Apakah MySAPK ini bisa seperti saat pemutakhiran data atau memang sudah dikunci kembali? Ya, kita belum ada petunjuk lebih lanjut. Cuman yang jelas sanksi ya bagi PNS yang saat ini tidak bisa atau tidak melaksanakan pemutakhiran data, maka tidak akan dilayani layanan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Negara. Ya, contoh misalkan kaitan kenaikan pangkat, perpindahan, ya, mungkin cuti dua tanggungan negara, kaitan dengan penyesuaian ijazahnya, itu tidak akan dilayani oleh BKN yang bagi PNS dan dan BKN pun nanti akan membuat surat tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Kemudian ada pertanyaan dari dia Maisha 9375, apakah MySAPK sama dengan apakah MySAPK dan SAPK BKN itu aplikasi yang sama, Pak? Beda ya, berbeda aplikasi. Kalau SAPK dia tidak bisa Android ya, tidak bisa Android. Untuk SAPK memang selama ini kaitan dengan layanan kepegawaian. Nah, tapi saat ini memang kaitan dengan Satu Data Indonesia, BKN sudah membuatkan ini namanya sistem informasi SIM ASN ya. Jadi nanti se-Indonesia sama, gitu kan. Dan kita pun untuk SIMPEG sendiri memang sedang ada upgrade ya,
dalam rangka integrasi Simpek kita dengan SIM ASN itu. Ya. Ada pertanyaan dari Kiran. Izin bertanya Pak, kalau MySAPK sudah berjalan, apakah Simpek masih diisi Pak? Tetap ya, karena kita belum integrasi ya, belum integrasi antara Simpek dengan SAPK. Nah, ini sebenarnya momen bagus ya bagi kami di sini dengan pemutahiran data nasional juga. Termasuk nanti kita pun rencana memang untuk tahun ini kita akan melaksanakan integrasi ya Simpek kita, SIM ASN kita dengan SIM ASN atau SAPK BKN Pusat. Ya. Nah, salah satu indikator ya proses itu bisa terintegrasi yaitu apa? Kesamaan data, ya, kesamaan data, kesamaan struktur data, ya. Jadi sehingga jangan sampai struktur data di Simpek nanti ada beberapa ya, walaupun tidak semua ya. Yang penting struktur data kunci yang memang harus sama dengan struktur data di SAPK, ya. Dan kita upayakan mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi integrasi data kepegawaian kita dengan BKN. Tetap Simpek ketika ada proses mutasi, ya proses mutasi itu bukan nanti perpindahan saja. Ya, atau ada terjadi peristiwa kepegawaian, tolong di update datanya juga di Simpek, ya. Karena nanti kalau sudah terintegrasi, ya ceritanya lain lagi. Karena saat posisi ini sudah terintegrasi, ya nanti tolong disesuaikan. Selain dari yang bersangkutan, apakah pengelola kepegawaian bisa mengecek pegawai yang belum aktivasi SAPK atau belum? Just Dwi Astuti. Tidak ada untuk siapa saja yang belum aktivasi. Makanya nanti di pengelola kepegawaian itu mohon ya untuk menginventarisir PNS-PNS-nya ya. Jadi supaya tidak nanti disibukkan oleh screenshot ya. Tapi yang pokok misalkan kaitan dengan data-data invalidnya justru tidak terrealisasi. Kalau memang nanti itu ya, misalkan gini, inventarisasi bagi yang belum, misalkan sudah dikirimkan kepada kami, baru nanti mereka yang sudah aktif itu silakan sebagai dokumen di entah di SKPD-nya atau di Korwilnya ya atau di unit kerjanya silakan. Tapi yang terpenting sekarang kita mungkin ada waktu dari hari ini sampai hari Jumat ya, tolong inventarisasi memang bagi yang belum ya, karena kita mengedit misalkan ya, apabila kita dari progres itu 21%, berarti kurang lebih ada 8.000 PNS yang memang belum melaksanakan aktivasi ya. Nah, ini kan dengan berbagai macam permasalahan. Nah, kita pun nanti untuk mengupdate email di dalam SAPK-nya kita juga butuh waktu ya. Jadi mungkin tahapannya kita akan dulu yang bermasalah itu ya. Misalkan di SKPD-nya bisa misalkan men-share di grupnya, biasanya kan SKPD punya grup ya, bagi yang belum tolong segera dengan sanksi apa untuk disampaikan juga gitu. Jadi untuk mempercepat, nah nanti kirim ke kami pun nanti jangan tulisan WA ya di WA, tapi dalam bentuk file lah, dalam bentuk file dengan format yang sama seperti dulu, atau ini nama, email, dan nomor HP. Ya, itu format yang dulu pernah kita kirim. Jadi KPD ngirim ke kami dengan tulisan WA sehingga kemungkinan salah penulisan itu besar. Ya, sampai ada beberapa kali ngirim sudah saya perbaiki, ternyata bukan itu, kurang titik katanya. Nah, karena berpalu kan. Oh ini Pak, setengahnya pakai titik lupa katanya. Nah, itu akan menghambat ya. Jadi tolong divalidkan dulu di SKPD-nya dengan PNS itu sendiri bahwa benar nggak itu emailnya. Ya, gitu Bu Fani. Mayang Sari GSY, apakah hanya untuk ASN saja, untuk honorer tidak? Karena yang dimasukkan adalah NIP. Sesuai tadi ya yang saya sampaikan kaitan dengan dasar dan pemutakhiran data sesuai dengan keputusan BKN nomor 87 tahun 2021 ya, bahwa yang melaksanakan pemutakhiran data itu adalah ASN, PPT, non ASN. Intinya gini saja bahwa untuk pemutakhiran data mandiri ini ya, fokus sekarang itu untuk bulan ini kita bisa masuk login dulu kepada MySAPK. Ya, mau login dulu ke SAPK, MySAPK ya. Nah, untuk ke depan, tahapan ke depan ketika sudah PNS ini sudah bisa masuk dalam aplikasi MySAPK, nah nanti kaitan dengan teknis ya, teknis pemutakhiran datanya nanti akan disampaikan kembali karena kami pun saat ini belum ada sosialisasi ya.
sesuai jadwal dari BKN untuk bulan Juni aktifkan dulu PNS dengan aplikasi PNS APK. Ya, itu Bu Fani. Pak Dudi mungkin ada tambahan Pak dari Pak Dudi? Intinya kan tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Rudi. Sekali lagi kami mohon dengan hormat dan sangat pada rekan-rekan pegawai di OPD bahwa informasi yang disampaikan oleh Pak Rudi jangan hanya cukup sampai di rekan-rekan, tapi juga disosialisasikannya, terutama bagi OPD yang wilayah kerjanya luas, katakanlah di Dinkes. Mudah-mudahan sampai dengan akhir Juni ini semua PNS ya sudah bisa mengunduh atau melogin. Dari Pak Yuna prosesnya kumaha menunggu juplak di BKN ya bisa tambahan lah. Maka dikembalikan dari ke Ibu Host. Terima kasih Pak Dudi, Pak Ruli atas waktunya teman-teman. Jadi tadi dari paparan yang disampaikan oleh Pak Ruli bahwa untuk yang error atau yang nggak bisa masuk tokennya itu diinventarisir oleh pengelola kepegawaian. Jadi ditunggu sampai tanggal 18 Juni ya Pak Ruli ya. Ya. Ya siap. Ya betul. Betul. Mungkin penutupnya dari Pak Ruli kali ya Pak ya. Ditutup lagi Pak. Baik. Ingatkan teman-teman semua pengelola kepegawaian. Baik, kepada rekan-rekan ya, pegawaian maupun PNS, mari kita sukseskan lah pemutakhiran data mandiri ini, ya, sehingga kita nanti punya data yang betul-betul valid, dapat dipertanggungjawabkan, ya, sehingga nanti ketika ya atau taspen, ya, nanti mungkin kedepannya bisa saja dengan STNK motor, dengan samsat gitu ya, atau KTP, ya. Jadi intinya untuk saat ini sama pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ini. Ya, terima kasih Bu Host atas kesempatannya. Ya, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di Live GBK PSDM. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Pak Ruli. Teman-teman mohon maaf jika ada pertanyaan tadi yang belum yang terlewat, nggak kebaca, mohon maaf. Fani juga mohon maaf jika ada salah-salah. Kita tutup bisaan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Pak Ruli, Pak Dudi, Pak Ian, Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom, juga di Live IGBK PSDM, terima kasih dan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.